Banul Waton itu sebenarnya diciptakan jauh sesudah kemerdekaan, tapi itu digali dari nilai-nilai perjuangan yang mengatakan ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman. Aduhai tanah airku, aduhai bangsaku, cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman. Ini yang dibangun oleh para ulama, dan di situ sudah ada orang Maduranya. Gerakan ormasnya namanya Nahdlatul Ulama. Gerakan perjuangannya, ideologisnya dilakukan antara lain oleh Pak Tabroni. Ketika terjadi perang kemerdekaan tahun 45, tokoh Madura yang sangat terkenal waktu itu namanya Halim Perdana Kusuma. Halim Perdana Kusuma ini adalah penerbang yang pertama dari kalangan TNI Angkatan Udara Republik Indonesia yang berani masuk ke rangkaian pesawat-pesawat terbang musuh yang nyelinap-inap masuk di situ dengan sangat berani menyelamatkan tokoh-tokoh kita, menantarkan bahan makanan ke daerah-daerah peperangan, hingga akhirnya saudara kalau ke Jakarta, kalau tidak ke Cengkareng, biasanya mendarat di Halim Perdana Kusuma. Itu adalah orang Madura. Jadi kalau begitu, negara ini telah banyak menyumbang bagi kemerdekaan. Nah, ketika Indonesia sudah merdeka, Madura juga sudah berkhidmah kepada bangsa ini. Antara lain apa? Menjaga moral bangsa. Menjaga moral bangsa sehingga ketika Indonesia dulu akan dibangun melalui proses industrialisasi tahun 1990-an, itu Basra mengatakan boleh melakukan pembangunan, tapi yang harus dilakukan adalah pembangunan Madura, bukan pembangunan di Madura. Itu syaratnya. Kalau mau industrialisasi di Madura, pembangunannya itu pembangunan Madura, bukan pembangunan di Madura. Apa pembangunan Madura itu? 3 dirinya. 1, pertama harus Islami, moral Islam, karena Madura ini adalah salah satu basis umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islam ya. Yang kedua, Indonesiawi, Islami Indonesiawi, bahwa pembangunan itu harus berwatak Indonesia, berkesatuan, berkerukunan, berkerakyatan, rukun, gotong royong, saling membantu. Itu watak Indonesiawi. Lalu secara spesifik juga Madurawi, Islami, Indonesiawi, dan Madurawi. Itu adalah sikap Basra yang dulu disampaikan kepada Presiden Habibie ketika Habibie mengatakan Madura harus dilakukan industrialisasi, harus dilakukan pembangunan. Lalu para kiai Basra itu datang kepada Habibie, boleh Bapak, Habibie boleh melakukan pembangunan, tetapi yang harus dilakukan adalah pembangunan Madura, bukan pembangunan di Madura, melainkan pembangunan Madura itu artinya pembangunan yang Islami. Jangan mencemari watak-watak Islam di Madura ini. Dan Indonesiawi juga punya cita-cita kemerdekaan kita dulu, bahwa kerakyatan, kemanusiaan itu adalah bagian dari apa yang harus kita bangun di Madura. Dan Madurawi juga, Madura itu punya budaya-budaya adiluhung, tata krama, pemberani. Itu juga harus budaya itu, budaya santri, supaya budaya itu dilakukan. Itulah hikmah Indonesia untuk Madura. Disitulah kemudian hikmah ketika Indonesia
merdeka lahir tokoh-tokoh yang dari Madura. Tadi saya sebut di awal kemerdekaan itu ada Tabroni ketika tahapan penyusunan ideologi, ketika perjuangan fisik ada simbol Halim Perdana Kusuma, ketika merdeka muncul berbagai tokoh dari Madura. Pernah kita itu punya gubernur Jawa Timur namanya Muhammad Nur, itu sampai sekarang dikenal gubernur Jawa Timur itu siapa ya, Muhammad Nur. Lah itu Pak Emil Dardak itu penggantinya saja. Bu Khofifah penggantinya, Pak Imam Utomo penggantinya, gubernurnya tetap Muhammad Nur. Karena apa? Karena peran Muhammad Nur sebagai orang Madura itu sangat besar dan berkesan, sehingga sesudah masa jabatannya habis, dia diberi tugas besar lagi, dipindah ke Paris menjadi duta besar Republik Indonesia di Perancis. Sudah itu banyak yang jadi menteri. Ada Rahmat Saleh, Menteri Perdagangan, ya, yang kemudian juga menjadi Gubernur Bank Indonesia. Yang Kejaksaan Agung ada Sujono Hanafia. Yang Polri ada Ahmad Rifai, Kapolri. Ada juga nyebut Pak Banu Rusman, itu keturunan dari sini juga. Kasatnya ada Pak Hartono, kasaunya ada Asnawi Asnan. Selalu ada, selalu muncul Madura itu. Sekarang pangdamnya namanya Farid Ma'ruf. Coba Jawa Timur loh, ini pangdam Jawa Timur nih, bukan pangdam Madura, bukan. Sekjen PUPR-nya nih, berdiri Pak. Nih, kenal Fatah ini. Tadi coba ninjau bersama Pak Bupati nih, bersama Pak Badrut Tamam, ninjau pembangunan pasar. Coba, karena ada orang Madura tadi langsung dapat dana 81 miliar untuk membangun pasar. Aduh, ini saya aja tadi. Usulnya udah lama disampaikan oleh Pak Bupati, tapi karena kemudian ada orang Maduranya di situ, saya telepon Pak, itu diurus tuh. Bupatinya datang ke saya, katanya udah lama ngajukan, udah diurus-urus. Gitu. Nah, lalu saya ketemu menterinya, Pak, itu punya pasar pun nggak dibangun-bangun sejak tahun 2014 sudah terbakar. Lalu ya sudah, nih Sekjen urus. Beberapa bulan lalu urus, selesaikan secepatnya. Nah, Pak Sekjen terus ke sini dengan timnya. Nah, itu sudah hampir jadi. Ini karena orang Madura itu ada di tingkat nasional. Di level internasional nih, putra-putra Madura itu banyak, saudara, yang menjadi pemendam festival ilmu pengetahuan sedunia atau olimpiade di bidang berbagai ilmu. Ini banyak nih anak Madura yang hebat-hebat, dan banyak lagi. Tahun lalu saya mengadakan pertemuan virtual tokoh-tokoh Madura ke dunia. Kalau nggak salah Pak Hasanul Kossasi juga ikut virtualnya itu, Pak Didi Rahbini, Pak Syed Abdullah ikut itu. Ada seorang dosen berasal dari Madura itu di Amerika ikut virtual itu. Saya orang Madura, jadi apa Bapak? Dosen, guru besar. Jadi saudara, mari kita bangun negara ini dengan seluruh sumber daya yang kita miliki, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat-hebat sebenarnya yang kita miliki. Saudagar juga sudah dikenal nih, orang Madura saudagar yang tangguh-tangguh. Nah, saudara sekalian, kemudian karena ini hikmah untuk Indonesia, maka ingin saya katakan begini. Indonesia ini didirikan sebagai bagian dari upaya kita, bangsa Indonesia, yang bagi umat Islam itu adalah bagian dari ibadah. Kenapa? Karena kalau kita ingin beribadah, dulu ketika kita tidak punya Indonesia merdeka, mau beribadah itu susah, Pak. Sudah merdeka aja karena baru merdeka masih harus menata diri.
Susah. Di tahun 70-an ketika saya masih pelajar, itu di desa-desa masjidnya kumuh. Kadangkala kita kalau waktunya sholat sedang jalan, ya seenaknya aja. Ada panen di situ wudhu, lalu ambil daun pisang, sholat. Nah sekarang udah banyak masjid, bagus-bagus. Sekarang orang mau naik haji aja antri. Dulu tahun 70-an, saudara, itu orang mau naik haji susah. Zaman Belanda lebih susah lagi. Mau naik haji nggak bisa, harus dianggap mati orang naik haji. Waktu zaman Belanda itu perlu harus naik kapal yang panas, duduk di bed berbulan-bulan di kapal. Kadang-kala kalau mati dilempar begitu saja ke laut. Sehingga di tahun 70-an itu saya masih menangi di Madura ini kalau ada orang mau pergi haji, dulu dibungkus dengan seperti jenazah lalu disolati seperti orang mati. Ketika ditanya kenapa itu, apa ada di dalam Islam orang mau haji kok disolati jenazah? Tidak ada. Kenapa? Itu muncul budaya itu di Indonesia karena waktu itu kalau orang mati itu biasanya tidak disolati, kalau pergi haji dilempar ke laut begitu saja, tidak ada yang nyolati. Oleh sebab itu disolati dulu. Dan sesudah Indonesia merdeka masih ada yang menganggap bahwa itu adalah bagian ritual dari haji, padahal dulu itu karena kejamnya penjajahan. Sehingga karena Belanda dulu kejam, mau sholat susah, mau jadi pegawai susah, mau naik haji susah, mau sekolah susah, maka kita mendirikan Indonesia agar bisa beribadah dengan baik. Itulah yang kemudian dicari dasar syar'inya. Kenapa sih harus mendirikan negara? Oh, dalilnya begini, ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau suatu kewajiban tidak bisa dilaksanakan kalau tidak ada satu syarat lain, maka satu syarat lain itu wajib. Kalau punya kewajiban beribadah, kamu tidak bisa beribadah dengan baik kalau tidak punya negara, maka mendirikan negara itu wajib hukumnya. Itu yang dipakai oleh ulama. Lalu dikaitkan lagi dengan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Ihya Al-Ulumuddin. Beliau mengatakan begini, ad-dinu was-sultan au aman. Melaksanakan ajaran agama dan mempunyai kekuasaan politik, as-sultan, kekuasaan, tapi dalam konteks negara, ad-din was-sultan, kekuasaan politik, punya negara, au aman, dua saudara atau satu sisi dari sekeping mata uang, dua saudara kembar. Apa? La yatimmu ahaduhuma dunal akhar. Tidak akan tercapai salah satunya kalau kamu tidak punya yang satunya lagi. Kamu tidak akan bisa beribadah dengan baik kalau tidak punya negara yang merdeka, kata Imam Al-Ghazali. Tapi kamu punya negara yang merdeka, kok tidak ada nilai-nilai agama yang menjadi dasar perjuanganmu, itu juga negara tidak akan menjadi negara yang baik. Sehingga dipilah lalu ad-din usud was-sultanu harif. Agama itu dasar, atau ad-dinu asun was-sultanu haris, agama itu dasar, negara itu pengawal bagi dasar perjuangan ini. Sebab itu mempertahankan negara itu menjadi wajib. Hubbul watan minal iman itu untuk Indonesia adalah dalam rangka itu, dalam konteks itu. Nah, saudara sekalian, karena kita wajib menjaga negara ini, tadi sudah disebutkan di dalam seruan Basra itu, sebentar lagi kita akan pemilu. Tahun ini adalah tahun pemilu dan pemilu tidak akan mundur, akan dilaksanakan pada 14 Februari tahun 2024. Sekarang pendaftaran sudah, nggak akan mundur lagi. Orang yang sudah terlanjur mengatakan lalu pemilu dibatalkan, tidak bakal, insya Allah, kecuali ada gempa bumi politik yang luar biasa. Ya, nah. Mari kita gunakan pemilu ini untuk mencari pemimpin dan wakil-wakil rakyat kita yang bagus. Tidak usah bermusuhan satu sama lain. Kalau Anda mendukung si A, dukung saja.
Kalau yang satu dukung si B, dukung saja, tidak usah bertengkar. Kenapa? Karena sama-sama mau mencari pemimpin. Cuma menurut Pak, misalnya Pak Rafiq mengatakan, oh pemimpin yang baik menurut saya ini. Kata yang satu enggak ini, kata yang satu lagi enggak ini, kata yang satu ini enggak ini. Nah biarkanlah, suruh rakyat yang milih, tapi ini pasang semua. Nah siapapun yang menang itu harus diterima sebagai konsekuensi dari kehidupan berkonstitusi. Siapa yang menang dukung, karena kita tuh mencari pemimpin. Pemilu itu bukan mencari musuh, mencari pemimpin. Ya itu yang menang ya sudah dukung. Dan kita dalam bernegara berkonstitusi tidak bisa mengatakan yang terpilih itu menjadi presiden misalnya Pak Badrut Tamam, oke. Lalu saya tidak ikut milih, saya tidak tunduk, tidak bisa. Yang terpilih itu harus diikuti. Menurut saya keputusan politiknya harus diikuti. Kalau tidak ya ditangkap Anda, makar, bubar. Kalau di dalam fikih itu kan namanya bubar, melawan pemerintah yang sah, yang sudah dipilih berdasar cara-cara yang benar. Itulah sebabnya kita jaga negara ini. Jangan melakukan protes. Boleh protes tuh, boleh. Tapi protes itu dua batasnya. Satu, tidak boleh menyebabkan lumpuhnya pemerintah dan negara. Tidak boleh menyebabkan runtuhnya pemerintah dan negara. Jadi pemerintah itu kalau Anda mau protes, jangan pemerintah diam aja kamu nggak protes, ini hak demokrasi. Nggak bisa, jangan sampai lumpuh. Kenapa? Sudah kalau nggak lumpuh rakyat sengsara. Kata Imam Nawawi, kamu jangan suka memberontak pemerintah, bukan karena pemerintah tidak salah, tapi setiap pemberontakan itu melahirkan kesengsaraan kepada rakyat. Saya pernah berkunjung ke Imam Nawawi, saudara. Saya bukan mengaku saudara mau protes saja, itu di bawah tanggung jawab saya untuk memberi perlindungan. Tapi ini salah satu pikiran fikhiyah dari Imam Nawawi, pengarang kitab Tibyan. Dia mengatakan begini, kalau tokoh-tokoh masyarakat, civil society mau memprotes, protes, tapi batasnya satu, jangan menyebabkan pemerintah lumpuh, pemerintah nggak bisa bekerja, pemerintah disalahin terus sampai lumpuh dan bisa bekerja. Yang kedua, jangan sampai rakyat sengsara. Nah itu, saudara, itu pandangan aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang hidup bernegara. Mari kita masuk dari partai apa? Masuk dari partai apa saja boleh. Ya. Nabi Yakub itu dulu ketika anaknya mau ke Mesir, anaknya bilang, gimana ayah? Saya mau bisa masuk ke istana, pas pamresnya tuh galak, pandamnya galak, polresnya galak, nggak bisa masuk sih ke istana. Kata anaknya Nabi Yakub. Lalu kata Nabi Yakub, ya bani, la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Hai anakku, kalau kamu mau berjuang untuk masuk istana, untuk memimpin pemerintahan, jangan masuk dari satu pintu. Pintu istana itu banyak. Seperti Masjidil Haram itu pintunya kan banyak banget. Masuk kalau di sini askarnya galak, masuk dari sebelahnya. Kalau sana galak, masuk. Nah kamu berpecah aja, anak-anakku, kata Yakub. Wadkhulu min babin min abwabin mutafarriqah, masuk dari pintu yang berbeda, masuk. Nah mungkin yang di sana pas pampresnya galak, mungkin yang di sana pas pampresnya enggak. Masuk kamu, sudah kamu masuk, panggil saudara-saudaramu yang di luar. Sebab itu saya selalu mengatakan, kamu mau masuk partai PKB boleh, mau Demokrat seperti Pak Sanul Kossasi boleh, mau Golkar boleh, mau apa lagi P3 boleh, mau PAN tidak haram, PDI tidak wajib, Golkar tidak mubah, sama aja boleh.
Yang penting tujuannya menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Orang Madura juga begitu, kalau sudah ketemu di Jakarta sama orang Madura, partainya beda. Tapi saya sering ketemu dengan Pak Hasanul Kossasi, tugasnya beda. Dia dari Sumeneb, saya dari Pamekasan. Dia di BPK, saya di pemerintah. Dia saling kontak. Gimana caranya nih agar Indonesia selamat? Gimana, apa yang bisa kita berikan ke Madura? Selalu ketemu nih kami, Pak Fata, Pak Farid dulu ketemu di Jakarta, orang Madura itu. Apa di Madura masalah? Pintunya beda, tapi tujuannya sama. Sama dengan memperjuangkan syariah di negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara, yang paling berat bagi kita, terutama saya sebagai pengemban tugas di pemerintahan itu adalah sekarang ini yang agak susah itu adalah penegakan hukum. Berat ini, karena hukum itu sekarang banyak mafianya. Anggaran negara dirampok begitu saja, lalu dicari alasan-alasan pembenar. Kalau tidak ketahuan selamat, kalau ketahuan nanti yang ketahuan disikat, yang mengetahui disikat lebih dulu, atau kalau sudah tidak bisa disikat disuap. Itu banyak, saudara, yang terjadi. Sehingga ini yang harus kita hadapi sekarang. Karena negara kita itu demokrasi. Demokrasi itu artinya berdasarkan kehendak rakyat sesuai dengan prinsip melalui proses mekanisme mencari kemenangan. Mencari kemenangan. Tapi proses mencari kemenangan itu tidak boleh berjalan sendiri, melainkan harus ada di sampingnya demokrasi itu ada nomokrasi, yaitu penegakan hukum. Demokrasi itu membebaskan rakyat, nomokrasi itu mengawasi rakyat yang melanggar hukum. Ini harus berjalan seimbang. Nah, persoalan kita sekarang demokrasi dan nomokrasi itu tidak seimbang. Demokrasi hebat, demokrasi apa-apa bebas, ada hoax, ada ini. Nomokrasinya lemah, penegakan hukumnya lemah. Ada yang karena takut, ada yang karena tidak mampu menghadapi mafia-mafia ini. Nah, ini agenda kita ke depan. Ini yang harus kita bicarakan ke depan. Apa khidmah orang-orang Madura untuk situasi seperti ini? Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu menghadapi hal-hal seperti ini, karena ini kalau ngurus negara ini, karena di sini ada banyak kumpulan orang-orang baik, sana ada orang jahat, di mafia nikel, mafia tembakau, mafia hutan, mafia apa banyak mafia. Lalu ada backingnya nih pejabat, di backing oleh Kapolres, di backing oleh Kapolda. Di sini tidak di backing Polres, di backing oleh TNI, sehingga menegakkan hukum jadi susah. Ini persoalan kita. Tetapi orang yang beriman, orang Madura yang Islami itu akan selalu mengatakan perjuangan harus terus dilakukan. Tidak boleh putus asa untuk terus berjuang menegakkan kebenaran, karena Allah menjamin wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Terus kebenaran itu akan selalu mencari jalannya nanti, meskipun sekarang sedang direkam. Keadilan, kata orang itu, tidak bisa, karena keadilan itu seperti tongkat. Tidak bisa Anda tekan terus keadilan itu, karena ketika ujungnya ditekan, maka yang satunya naik. Begitu ada ketidakadilan, pasti akan ada reaksi. Kalau Anda ingin keseimbangan, naikkan lagi ini sehingga ada keseimbangan. Tongkat itu akan selalu sejajar. Nah, oleh sebab itu saya katakan, kalau menghadapi penjahat begini banyak, kalau saya menghadapi tidak bisa. Gimana caranya? Jadi adu aja penjahat sama penjahat. Saya katakan begini, Pak, itu ada kejahatan di situ, Pak, tolong laporkan ke polisi.
Nggak ada gunanya Pak, dilaporkan polisi, diperas juga. Saya bilang ya sudah, biar yang satu jahat, yang satu memeras. Setan diadu dengan setan. Itulah yang menjadi semangat kira-kira sholawat asgil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu apa artinya? Kita minta ditemani oleh Nabi. Ya Allah, salawat dan salam kepada Nabi. Sibukkanlah orang-orang zalim itu dengan sesama zalim. Sibukkan setan dengan setan, setan dengan jin, penjahat dengan penjahat. Wakhrijna min bainihim salimin. Jauhkan saya dari mereka dan jadikanlah saya ini orang yang selamat. Itu sholawat asgil itu artinya. Sehingga kalau kita berjuang dengan cara itu, dengan cara madurawi dan islami seperti itu, saudara, maka kita sudah berhikmah kepada bangsa dan negara ini. Hati terus akan tenang. Maka kalau hati akan tenang itu kan ada lagi apa namanya, sholawat tibbil qulub. Ya, sholawat tibbil qulub itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Pengobat hati yang resah. Dengan salawat ini saya ingin mendapat pengobat hati wa afiyatil abdan dan penyehat badan yang menjaga wa nuril absor wa biaya, dan pandangan, sinar pandangan yang bercahaya dari sholawat Muhammad. Saudara, dari situ kita akan mendapat ketenangan hati. Akhirnya apa? Semangat madurawi untuk Indonesia. Ini tadi saya sudah katakan, negara ini kita turut bangun bersama. Mari kita jaga, mari kita isi, rebut jabatan-jabatan publik secara fair, secara baik. Rebut jabatan menteri, DPR, gubernur, presiden, rebut itu tidak apa-apa, tapi yang rukun, jangan curang. Karena saudara, setiap orang memperoleh sesuatu dengan cara curang itu tidak akan berkah, tidak akan berkah. Maka tadi Imam Nawawi, kembali ke Imam Nawawi, di dalam kitab Tibyan, dia mengutip Ibrahim Jalil ketika mengatakan ini, kalau kamu ingin tenang di dalam tugas-tugasmu, di dalam hidupmu, ada 5 hal yang bisa kamu lakukan. Apa itu? Khamsun hunna dawaul qalb. Ada 5 hal yang bisa membuat hidupmu nyaman dan tenang. Apa itu? Qiraatul Quran
wa qiyamul lail wa majalisatus sholihai wa ikhlaul batin wa tadarru inda sobah. Lima hal itu, satu membaca Al-Quran dan artinya dan maksudnya dipahami, wa qiyamul lail, sholat malam, wa majalisatus sholih, kumpulannya dengan orang baik, jangan kumpul orang jahat, jangan kumpul dengan penyelundup, dengan mafia. Kumpul wa majalisatus sholihin, kamu akan tenang. Sekali kamu berkumpul orang jahat, meskipun kamu tidak salah, mungkin kamu sesudah pulang, tapi saya terlibat. Majalisatus sholihin wa ikhlaul batin, berpuasa, menahan lapar, tidak rakus, wa tadarru inda sobah, berpikir sampai subuh, berpikir dari malam, tengah malam sampai subuh, wa tadarru inda sobah, pikir pengilah konono. Kalau dalam bahasa Jawa itu, saudara, dari kitab At-Tibyan ini dulu diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa oleh Kiai Bisri Mustafa. Kiai Bisri Mustafa ini ayahnya Mustafa Bisri, anaknya Khalil Bisri. Dia menerjemahkan ke dalam bahasa Jawa, tombo ati iku ono limang perkara, kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping loro salat wengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulono, kaping papat weteng ngira ingkang duwe puasa, dan kaping limo dikir wengi nganti subuh, dikir wengi ingkang suwe. Siapa yang bisa melakukan itu, hatinya tenang, doa-doanya akan dikabulkan dan hidupnya akan dilindungi. Saudara, sekian dari saya. Mari kita sumbangkan Madura ini untuk kejayaan Indonesia. Sekian, assalamualaikum.